Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid lisani bijahi Rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan wal ikhwani rahimakumullah. Kembali kita di dalam pengajian atau kajian yang akan kita bahas seputar bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus darinya, alhamdulillah Allah berikan kita kesempatan, kesehatan, juga waktu. Allah jumpakan kita dengan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan umur kita di dalam bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Muharram. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran wa minha arba'atun hurum. Allah Subhanahu wa taala menciptakan 12 bulan. Dari 12 bulan ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana dikatakan bahwa bila mana kita mengagungkan 4 bulan ini, maka sebagaimana Allah memuliakan dan mengagungkan itu bulan, begitu juga Allah memuliakan dan mengagungkan diri kita. Allah angkat derajat orang-orang yang memuliakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kiranya di 4 bulan itu, yang pertama adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan juga bulan Rajab. Salasun mutawaliyatun wa wahidun far'un. Saat 3 berketerusan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Yang satunya terpisah, yaitu bulan Rajab. Alhamdulillah, ikhwan wal ikhwani rahimakumullah, kita berada pada bulan yang terakhir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Muharram. Menjadi tahun baru bagi umat manusia, khususnya terkhusus daripada umat Nabi Muhammad, juga umat muslim sedunia. Menjadikan tahun baru ini kiranya Allah Subhanahu wa taala menggugurkan, menghapus daripada dosa-dosa kita, sehingga di tahun baru ini kita buka lembaran baru yang diisi dengan catatan tinta hitam, tidak diisi dengan catatan tinta merah. Ikhwani rahimakumullah, di bulan Muharram ini adalah salah satu bulan yang para nabi dan para rasul merasakan keagungannya, yang para nabi dan para rasul merasakan daripada keistimewaan yang ada di bulan ini. Maka daripada itu, banyak amalan-amalan yang kita disunnahkan untuk melakukannya pada bulan Muharram. Ikhwan wan ikhwani rahimakumullah. Jadi di bulan Muharram ini, amalan-amalan yang pertama yang perlu kita perbanyak adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam satu riwayat, di dalam satu kisah, Nabi Adam alaihi salam itu karena membuat satu kesalahan, Allah lemparkan dari surga menuju dunia. Allah usir dari surga menuju dunia. Satu kesalahan. Kita umat Nabi Muhammad, kita umat manusia hamba Allah, punya banyak kesalahan, justru malah mau masuk surga. Rasa-rasanya seperti tidak nyambung. Nabi Adam satu kesalahan diusir dari surga. Kita banyak kesalahan justru mau masuk ke dalam surga. Maka daripada itu kiranya bisa kita perbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah di bulan yang disunnahkan memperbanyak istighfar, yaitu pada bulan Muharram. Diceritakan bahwa Nabi Adam alaihissalam itu ketika diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, selama 40 tahun bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala.
350 tahun meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sela-sela ampunan Nabi Adam alaihissalam, di saat Nabi Adam bersujud juga berdoa kepada Allah meminta ampunan, ada doa yang dipanjatkan oleh Nabi Adam yang kita disunnahkan untuk membaca doa tersebut pada bulan Muharram. Dan juga doa itu diperuntukkan untuk umat Nabi Muhammad untuk membacanya dari pagi-pagi hari sampai sore hari. Itu adalah istighfar Nabi Adam alaihissalam. Kenapa? Karena pas pada tanggal 10 Muharram Allah ampunkan Nabi Adam alaihissalam. Maka kita juga berharap kepada Allah, semoga di tanggal 10 Muharram Allah ampunkan kita. Allah maafkan daripada kesalahan-kesalahan kita sebagaimana Allah ampunkan dari dosa dan kesalahan Nabi Adam alaihissalam tepatnya pada tanggal 10 Muharram. Akhirnya zikir itu dibaca oleh Nabi Adam alaihissalam. Tasbih itu dibaca oleh Nabi Adam alaihissalam. Ketika tanggal 10 Muharram Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar dan mengijabah daripada doa dan istighfar serta tasbih daripada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam mengatakan, ya Allah, bihaqqi sayyidina Muhammad wa bihurmati sayyidina Muhammad, ampunkan aku ya Allah, waghfir lana dhunubana, ampunkan dosa-dosaku ya Allah. Allah katakan, min aina arafta isma Muhammad, dari mana engkau mengetahui nama Nabi Muhammad? Sedangkan aku belum menciptakan Nabi Muhammad alaihi salam. Aku baru menciptakan daripada nur dan cahaya Nabi Muhammad. Kenapa engkau mengetahui daripada nama Nabi Muhammad? Nabi Adam mengatakan, rafa'tu ra'si wa ra'aitu fi jidaril jannah maktubun la ilaha illallah hu Muhammadur Rasulullah. Ketika aku di surga ya Allah, aku lihat di dinding-dinding surga, di pintu-pintu surga tertulis kalimat la ilaha illallah hu Muhammadur Rasulullah. Aku mengatakan tidak mungkin nama yang bersanding dengan nama Allah bukan nama baik. Tidak mungkin nama yang bergandeng dengan nama Allah bukan nama mulia. Maka aku bertawassul atas nama Nabi Muhammad, kiranya ya Allah engkau mengampuni dosa dan kesalahanku. Allah mengatakan kepada Nabi Adam, sodakta ya Adam. Pada tepat tanggal 10 Muharram Allah ampunkan Nabi Adam alaihi salam karena atas berwasilah dan bersolawat atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun zikir dan tasbih Nabi Adam yang menjadi rahasia yang belum kita sampaikan. Insya Allah pada pertemuan-pertemuan selanjutnya akan kita kutip apa sebenarnya yang dibaca dan diucap oleh Nabi Adam alaihi salam. Apa sebenarnya yang disampaikan oleh Nabi Adam alaihissalam sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampuni daripada dosa dan kesalahan Nabi Adam alaihissalam. Selama Nabi Adam sujud, kira-kira apa yang dibaca? Selama Nabi Adam memohon ampun, kira-kira apa yang dibaca? Ikhwan wal ikhwani rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita senantiasa istiqamah di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya doa yang menjadikan manusia sukses, tidak hanya doa yang menjadikan manusia diampuni oleh Allah, melainkan ada 3 hal yang harus dilewati. Yang pertama adalah usaha yang disebut dengan ikhtiar, yang kedua adalah doa, kemudian bertawakal dan berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa kita langsung bertawakal kepada Allah tanpa melewati berikhtiar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dalam Al-Qur'an Allah katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku beribadah kepada Allah dan juga aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di samping kita hendak meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya di samping itu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum Al-Fakir menyampaikan apa sebenarnya doa Nabi Adam alaihissalam, apa sebenarnya istighfar dan tasbih Nabi Adam alaihissalam, kiranya bisa kita mengamalkan ibadah terlebih dahulu, yaitu ibadah sunnah yang disebut dengan puasa pada bulan Muharram. Jadi puasa di bulan Muharram adalah salah satu juga amalan yang sunnah kita lakukan pada bulan Muharram. Puasa itu disebut dengan puasa Muharram. Kalau tanggal 9 disebut dengan puasa Tasu'ah. Kalau di tanggal 10 Muharram disebut dengan puasa Asyura. Makanya
Ada adat istiadat orang Jawa, orang Bugis yang menyebut pecak surah dan bubur surah dibuat pada tanggal 10 Muharram. Maka tanggal 10 Muharram itu disebut dengan Asyura. Tanggal 9-nya disebut dengan Tasu'ah. Bulan Muharramnya disebut dengan puasa Muharram. Fadilahnya adalah berpuasa Muharram 1 hari bagaikan 30 hari berpuasa di bulan-bulan yang lainnya. 1 hari berpuasa di bulan Muharram bagaikan 30 hari berpuasa pada bulan-bulan yang lainnya. Berpuasa pada tanggal Tasu'ah, ya, atau tanggal 9, Allah ampunkan daripada dosa-dosa yang lalu. Berpuasa pada tanggal 10, Allah lembutkan hati kita semua. Maka yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan wal ikhwani rahimakumullah, maka jangan lupa berpuasa kepada Allah sebagai wujud ibadah, baru kita meminta kepada Allah. Zikir dan tasbih Nabi Adam akan kita kutip di episode yang berikutnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.